Oke, baik. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke ini Mbak, ke masalah beasiswanya Mbak. Seru sekali sebenarnya tadi pembahasan masalah disabilitas ini. Oke, pada saat pendaftaran mulai dari awal sampai akhir itu Mbak kan berarti awalnya Mbak ini ya awas ya, non disabilitas ya awalnya. Awalnya non, Ya. iya. Kan saya hilang penglihatan 2011. Oke, penglihatan Mbak itu boleh ini nggak Mbak dijelaskan secara mungkin dalam satu dua kalimat seperti apa sebagai gambaran? Jadi kalau mau singkatnya saya tunnel vision satu mata pinpoint. Gimana tuh? Jadi tunnel vision tapi cuma setitik. Jadi Tapi melihatnya tuh kayak alhamdulillah. gimana Mbak? Kayak melihat apa? Mbak kan pernah menjadi orang awas ya, jadi pasti mungkin tahu gambarannya kayak gimana. Jadi gambarannya gini, saya ini saya ikhlas, saya ikhlas dibilang low vision, saya ikhlas dibilang totally blind, karena penglihatan saya itu memang sangat kecil. Saya dibilang low vision karena saya bisa lihat handphone, saya bisa membaca di handphone tanpa alat bantu jarak 30 cm seperti orang biasa. Cuman saya ngelihatnya itu kecil banget. Jadi gini, kalau tahu dong HP Nokia ya, HP Nokia zaman dulu ya. Ada lambang Nokia di atasnya kan? Bacaan NOIKA, saya cuma bisa lihat NOI sekali lihat. Jadi KA-nya itu saya harus menggeser lapang pandang saya. Jadi sekecil itu penglihatan saya. Kalau saya juga sering bilangin kalau ke orang yang nanya gitu, kalau biasanya orang melihat sekali ceplok gitu 100 meter diameternya, jadi gede banget, luas yang dilihatnya. Saya cuma 10 cm. Oh, berarti mengecil atau gimana? Itu mengecil atau bagaimana? Mengecil atau blur? Itu yang saya tanyakan, apakah dia mengecil atau ngeblur atau bagaimana? Mengecil. Mengecil dengan jarak 30 cm. Jadi lebih dari 30 cm saya nggak lihat. Kurang dari 30 cm saya bisa lihat, cuman kan kebayangkan kalau penglihatan yang bukan jarak pandang, luas pandangnya itu kecil, ngelihat benda yang besar kan ngelihatnya cuma setitik itu doang. Jadi kalau ada gajah, saya lihat cuma kupingnya doang, ujung kuping doang. Jadi gitu dibilang itu apa? Ya itu sesuatu, nggak tahu apa. Oh, berarti ini ya Jadi Mbak, bukan mungkin apa ya? Hanya kayak sebagian dari keseluruhan yang tampak. Iya, Tadi itu kan dia katanya kan tunnel vision, berarti kayak melihat lorong bukan Mbak sih, karena namanya kan tunnel vision. Iya, kan kayak ngelihat lorong jadinya. Tapi lorong saya itu sempit banget. Jadi lorong saya itu kayak kayak jarum, kayak lubangnya jarum lorong saya. Kecil banget. Jadi tapi itu masih fungsional karena saya masih bisa pakai untuk membaca. Jadi disitulah letak fungsionalnya. Tapi kalau untuk jalan, untuk navigasi ke sekitar, saya pakai tongkat. Saya totally blind kalau untuk navigasi Tapi Mbaknya bisa daerah sekitar. menggunakan braille? Enggak. Saya braille, saya tahu huruf-hurufnya, saya bisa baca sedikit, itu cuman Mbak, nggak pede ya. ada ininya Mbak, maksudnya cara menghafalnya kalau sepengetahuan saya Mbak, saya pernah juga lihat di YouTube, cara menghafalnya itu bukan dilihat, maksudnya bukan dilihat, kita ngafalnya mungkin dilihat 3 titik, 2 titik, nggak dilihat, tapi memang cara ngafalnya itu diraba, bukan dilihat cara ngafalinnya. Saya bisa braille, cuman saya nggak pede dibilangin bisa braille karena kan saya ngajar anak-anak saya itu kan blind sama ada tambahan disabilitas lain gitu. Jadi ada pelajarannya membaca. Jadi dari mereka saya belajar membaca braille. Gimana saya ngajarin mereka baca braille kalau saya nggak bisa kan gitu. Cuman nggak bisa cepet, nggak bisa yang banyak-banyak gitu. Jadi sangat terbatas saya baca braille. Bisa cuman ya gitu deh. Oke. Terus ya kita lanjut ke soal LPDP-nya yang dari tadi ingin dibahas.
Oke, Ya. LPDP itu kan ada 3 ini ya, ada 3 jalur. Mohon maaf, Hmm, maksudnya ada 3 tahap ya. Tahap 3 tahap. administrasi, tahap tes komputer, sama tahap wawancara. Nah, saya tanya dari satu Ya. persatu dulu nih. Di tahap administrasi, Mm-mm. tantangan yang Mbak Mm-mm. hadapi dengan kondisi penglihatan Mbak seperti itu apa pada saat administrasi? Misalkan mungkin dari ngurus surat-suratnya, ngerjain TOEFL-nya gimana dan segala Eh, macam. Kalau administrasi ngurus-ngurus surat pastinya saya didampingi, jadi itu saya rasa nggak gitu masalah, biasa aja. Kan yang penting kesana kesininya gitu kan, habis itu keluar suratnya ya udah. Hmm. Terus suratnya kan yang saya butuhkan itu kemarin tanda disabilitas, bebas TB, sama apa sih, nggak pakai narkoba gitu kan, bebas narkoba nggak salah itu ya. Eh, Kalau online-nya, pendaftaran online, saya rasa sih alhamdulillah LPDP kalau pendaftaran online ini sudah cukup baik, saya rasa. Sangat accessible, walaupun kadang-kadang saya tersesat juga, Ya. cuman ya masih bisa. Apalagi ditambah saya masih ada sisa penglihatan sedikit ya yang membantu. Enggak pun memang accessible saya rasa, jadi bisa dengan tap 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 nyampe gitu. Jadi oke. Tapi memang pengalaman saya waktu saya pernah mendaftar AAS sebelumnya, dan itu mendaftar yang kepedean karena saya nggak minta bantuan orang yang melihat untuk ngecek apakah semua yang ditanyakan sudah dijawab apa semua gitu. Saya nggak ada nanya orang. Jadi itu kepedean. Untuk amannya sebaiknya kan diperiksa ya, apakah ini sudah dilengkapi, apakah ini sudah dijawab begitu. Jadi untuk LPDP, alhamdulillah saya bisa gimana itu? Menjawab ya? Bukan. Pokoknya mendaftar online. Hmm. Mendaftar online sendiri, tapi kemudian saya minta teman yang melihat untuk ngecek. Habis itu baru deh saya submit. Itu sih. Jadi Kalau kalau di tahap itu oke. Mm. kalau mengetik Mbak itu masih bagaimana? Suka mengetik seperti itu Mbak? Mengetik kayak mengetik paragraf, kalimat itu Oh, saya bagaimana? biasa eh karena laptopnya kan pakai screen reader, saya fully screen Oke, reader. screen reader berarti eh, aman ya. Aman, screen Hmm. reader saya. Kalau enggak, waduh, dengan luas Berarti Mbak pandangnya ini cuma segini itu apa namanya? Sudah bisa mengetik dengan 10 jari Mbak ya? bisa. Saya ngetik lumayan cepat. Jadi kalau masalah komputer, insya Allah saya nggak gitu masalah. Kecuali kalau yang terlalu teknik ya, yang kayak kemarin saya bermasalah sama apa sih, antivirus ah. Hmm. Begitu-begitu terus yang tambahan-tambahan begitu saya waduh, Oke, teknis, nggak teknis. ngerti. Kalau tapi kemampuan 10 jari ini sudah Mbak kuasai sebelum ini, Mas, ketika belum mengalami ini low vision ini Mbak ya? Iya kan. Karena kan latar belakang pendidikan Hmm. saya juga sudah sampai dokter ya, kan ada ngetik-ngetiknya di situ. Jadi kalau untuk ngetik sudah terbiasa memang, walaupun waktu itu kan masih ngelihat apa yang diketik. Kalau sekarang udah enggak, jadi sudah lebih terbiasa lagi Oke. gitu. Kemudian salah satu berkas LPDP itu kan surat keterangan sehat Mbak. Itu bagaimana sih Mbak, disabilitas itu termasuk sehat atau enggak sih kalau misalkan kita mengurus surat seperti itu? Itu kayak kondisi penglihatan sehat atau enggak sih Mbak? Saya itu masih bertanya-tanya juga sih Mbak. Itu gimana? Kan ada tes surat keterangan sehat. Nah, Uh, keterangannya gimana tuh? Kita Kalau sehat apa tidak nih? saya lupa di situ dibilangnya sehat apa enggak. Cuman yang saya ingat di situ cuman dikasih kalau enggak salah tingkat penglihatan saya seperti apa, visual acuity-nya gitu aja sih. Dan saya pakai itu, sama satu lagi saya kemarin itu ada pernah ke Singapura periksa kesehatan mata gitu-gitu. Saya juga pakai itu. Jadi saya pakai dua. Yang Indonesia punya saya lupa isinya. Oke. Kenapa saya bertanya Karena seperti itu Mbak? Saya khawatir Mbak karena banyak kan lowongan-lowongan pekerjaan atau lowongan uh, itu mensyaratkan surat keterangan sehat. Nah, apakah penyandang disabilitas ini, Mbak kan juga dokter umum pernah ya. Apakah penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan surat keterangan sehat? Karena secara medis kan dalam tanda kutip tidak sehat ya Mbak, atau bagaimana Mbak?
Nah, itu dia tuh balik lagi kan, itu yang namanya medical medical model of disability. Ngelihat disabilitas sebagai suatu penyakit. Saya rasa masih ada di banyak dokter, di banyak ya, saya rasa masih ada. Terutama dokter-dokter yang lama mungkin. Kalau dokter yang baru saya rasa pastinya sudah terpapar sama banyak banyak hal-hal yang baru. Kalau di Indonesia jujur aja saya enggak tahu. Tapi saya di beberapa kayak yang mungkin praktis kasus yang kayak Baihaqi masalahnya di situ nggak sih? Ada sih saya dengar ada yang beberapa kasus memang masalah pekerjaan dan surat keterangan sehat. Jadi saya rasa mungkin masih Ya, banyak yang memberlakukan seperti itu ya. Surat keterangan iya. sehat. Tapi menurut Oh, Mbak sendiri, penyandang disabilitas itu sehat nggak sih? Kan maksudnya sehat itu kan, oh. kalau menurut saya ya, disabilitas itu yang selama dia sehat, maksudnya bugar, aktif semua, kayak kondisi jantung, Ah, kondisi tekanan darah apa normal, itu sehat kalau menurut saya. Tapi masalah dia memiliki hambatan penglihatan atau mungkin pendengaran yang lain, itu mungkin itu hal lain mungkin ya kalau menurut saya. Masa sih cuma gara-gara misalkan nih disabilitas tuli dia nggak bisa dapat surat keterangan sehat, kenapa? Karena dianggapnya tidak sehat. Itu gimana? Misalkan melamar kerja di perusahaan A pasti butuh surat keterangan sehat. Nah, iya. itu gimana? Itu yang saya Ya, pertanyakan Mbak sebenarnya. maaf ya. Saya yang muter-muter. Ya. Jadi ya iya, disabilitas kan bukan penyakit, itu kan pendapat lama. Kalau disabilitas itu penyakit, itu pendapat lama banget. Eh, Beberapa disabilitas terjadi karena penyakit, ya. Tapi seperti di undang-undang disabilitas kan juga sudah disebutkan kan, dalam disabilitas yang dalam waktu yang lama kemudian mempengaruhi social interaction-nya seperti apa. Nah, itu kalau masih disebut juga berpenyakit ya susah, ya Jadi salah, ya penyakit itu nggak beda bisa. dengan disabilitas ya Mbak ya? Penyakit beda dengan disabilitas ya? Penyakit beda dengan disabilitas, iya. Mhm. Penyakit menyebabkan disabilitas, Bisa, iya, ya. bisa. Tapi kemudian setelah disabilitas terus-terusan dia berpenyakit, tidak. Mhm. Saya jadi keinget, iya memang benar, surat keterangan sehat itu saya dapat dari puskesmas, Mhm. surat keterangan disabilitas baru dapat dari rumah sakit, Mhm. tapi asesmen penglihatan itu optional. Nah, Jadi karena saya tunanetra, makanya diarahkan ke klinik mata, ke klinik matanya rumah sakit. Mungkin teman yang lain nggak mesti begitu banget ya. Terus di klinik mata ya saya bilang tadi itu dia cuman ya assessment visual acuity-nya aja, daya penglihatannya aja seberapa. Ya gitu deh. oke. Ya Berarti ya aman benernya ya, gitu. aman ya Mbak, aman untuk teman-teman disabilitas di luar Aman sana aman yang aman. ingin mendaftar dimanapun itu, ini bisa mendapatkan surat keterangan sehat. Bisa.